pagi Bapak Ibu semuanya. Saya percaya bahwa kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana anak-anak, tidur kalian semalam nyenyak? Oh, pasti Bu Guru, karena sebelum tidur diawali dengan berdoa dulu ya, supaya tidurnya pulas, karena Tuhan yang menjaga kalian tidur tenang. Dan pagi ini kalian tetap sehat dan semangat. Nah anak-anak, kita jumpa lagi di dalam pelajaran sekolah minggu hari ini di Gereja Baptis Sangkaring Indah. Anak-anak bersukacita? Amin, semuanya bersukacita. Ibu guru ikut senang, ibu guru juga pun bersukacita. Nah anak-anak, kita hari ini saatnya akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Elisa. Judulnya adalah Ikut Keinginan Tuhan. Bagaimana ceritanya? Nah, kita siapkan hati kita semuanya. Anak-anak duduk yang manis, mendengar dengan baik. Kita berdoa dan memuji nama Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus, Yesus, tolonglah aku. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang sukacita. Kami mengucap syukur hari ini boleh bertemu dengan teman-teman, boleh mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah minggu hari ini. Tuhan memimpin kami, memberkati kami, mau mendengar dengan baik, menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Elisa menyampaikan firman Tuhan hari ini. Selamat mendengarkan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bolehkah anak-anak menjadi anak yang sombong, pelit, iri hati, atau suka merebut barang milik orang lain, atau suka cembetut, ya cembetut, kalau keinginan tidak dipenuhi oleh orang tua? Tentu tidak boleh ya. Perbuatan-perbuatan tadi menunjukkan ciri-ciri anak yang tidak menuruti Tuhan, ya, tidak menuruti keinginan Tuhan. Tentunya anak-anak mau hidup mengikuti keinginan Tuhan, kan? Nah, bagaimana anak-anak hidup mengikuti
keinginan Tuhan. Kalian akan mengetahui dan mengerti dari firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti, supaya kami dapat memahami, dan supaya kami dapat menuruti perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, dalam Galatia, kitab Galatia tadi ya yang sudah dibaca, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 sudah dituliskan bagaimana ciri-ciri anak yang hidup sesuai dengan keinginan Tuhan atau hidup menjadi anak yang baik. Ada 9 ciri ya, 9 ciri anak yang hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Yang pertama ya, memiliki kasih. Ya, memiliki kasih. Seperti apa? Ya, misalnya menyayangi papa, mama, adik, kakak atau kakek dan nenek ya. Yang kedua, memiliki sukacita. Sukacita artinya apa? Selalu semangat dan ceria. Semangat untuk apa? Semangat belajar ya. Kemudian semangat untuk menghafal ayat hafalan ya. Selalu ceria ya, selalu ceria dalam keadaan apapun. Kemudian yang ketiga, memiliki damai sejahtera. Contohnya, ya, ketika kalian sekarang ini sedang mendengarkan firman Tuhan, kalian duduk dengan tenang ya, duduk dengan tenang. Itu salah satu ciri damai sejahtera. Kemudian yang keempat, tadi ketiga ya, sekarang keempat, memiliki kesabaran. Jadi kalau ada antrian, kita menunggu secara bergiliran. Ya, tidak boleh menyerobot atau tidak boleh memaksakan nanti diberi mama makanan, kamu menyerobot, punya adik diambil dahulu ya. Tidak boleh. Kemudian memiliki yang kelima, memiliki kemurahan. Misalnya kalian harus bisa berbagi ya. Berbagi apa? Contohnya berbagi makanan ya. Kemudian mau meminjamkan mainan kepada adik atau kepada teman. Nah, itu kemurahan. Yang keenam adalah kebaikan ya, kebaikan. Jadi anak-anak harus bisa suka menolong orang lain yang membutuhkan. Kalau di rumah biasanya apa ya? Menolong mama misalnya merapikan tempat tidur ya, atau merapikan lagi mainan yang sudah dipakai. Nah, itu bagus ya. Kemudian yang ketujuh, kesetiaan, setia. Jadi anak-anak harus rajin berdoa, baca Alkitab, kemudian rajin mengikuti sekolah minggu ya, itu ya. Kemudian yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Ya, kelemah lembutan. Misalnya tidak suka memukul. Wah, kalau sedang marah, kesal gitu, pengennya nonjok ya. Ya, nggak boleh itu, pengen mukul, apalagi mukul papa atau mama, sama sekali tidak boleh ya. Kemudian yang kesembilan nih, yang terakhir adalah penguasaan diri. Jadi tidak mudah marah ya, tidak boleh cembetut atau marah ketika keinginan kalian tidak dituruti oleh orang tua. Nah, anak-anak, siapa yang mau hidup sesuai dengan keinginan Tuhan? Siapa yang mau hidup menjadi anak yang baik? Ya, tentunya kita semua ya ingin menjadi anak yang baik ya, yang baik. Baiklah, untuk ayat hafalannya nanti kalian hafalkan dan jangan lupa setelah hafal baru membuat video ya, membuat video. Nah, videonya yang bagus ya, yang suaranya yang kenceng ya, kenceng tapi jangan teriak ya. Nah, untuk ayat hafalan diambil dari Ibu lihat dulu ya, Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Ayatnya pendek saja ya, ayatnya pendek saja. Hiduplah oleh roh. Wih, langsung hafal ini ya. Baik, ya, setelah hafal buat video. Ya, demikian anak-anak untuk firman Tuhan hari ini.
kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar hari ini dari Galatia 5. Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak yang baik, yang mengikuti keinginan-Mu, mengikuti perintah-perintah-Mu. Engkau berikan kemampuan kepada kami, Tuhan, yang masih kecil ini, untuk selalu memiliki ciri-ciri anak yang baik. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Cita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Baik anak-anak, demikianlah tadi pemberitaan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kamu semua, kepada kita semua tentang bagaimana ciri-ciri anak Tuhan yang baik sesuai dengan yang ada di dalam Alkitab kita. Firman Tuhan pada Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, semuanya ingat ya, milikilah buah roh. Ada berapa? Ada 9. Nah, dengan demikian selesai juga acara sekolah kita pada hari ini. Namun sebelum kita berpisah satu sama lain, ya, Ibu ingatkan kembali, jagalah kesehatan dan menurut kata papa mama, terlebih-lebih kalau hendak keluar rumah, ya. Baik, sebelum kita menyelesaikan acara kita berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kegiatan sekolah minggu kami pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati bagi semua anak-anak murid kami dan kami juga yang diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini tentang bagaimana menjadi seorang anak Tuhan yang baik sesuai dengan buah-buah roh yang tertera di dalam Alkitab, firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, kami mohon berkat-Mu terus yang menyertai kami, menjaga kesehatan kami dan memberikan kami damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan berkati. Halo anak-anak semuanya. Terima kasih sudah hadir dan mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yohanes 14 ayat 6a. Kata Yesus, akulah jalan, Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Injil adalah kekuatan Allah yang Yesus yang terhebat, menyelamatkan. Yesus yang terbesar, Dia dan akhirnya. Roma 1 ayat 16b. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma pasal 1 ayat 16b. Hebat-hebat yang Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16b. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Roma 1 ayat 16b.
Roma 1 ayat 16b. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma pasal